Merespon naiknya harga bahan pokok di pasar tradisional, Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kota Malang, Rabu 6 Maret 2024, melakukan pantauan pasar dan pantauan harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional dan toko modern di Kota Malang. Seminggu ini konstan ya? Iya. Setiap hari, setiap 3 hari sekali, kadang 5 hari. Telur ya. Kalau benar juga. Peternak, itu ambilnya inovasi juga ya? Terpisah ada kejuaraan lainnya aman ya Bu ya? Lainnya aman ya? Hanya itu aja ya Pak? Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kota Malang yang dipimpin langsung oleh PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat berangkat dari kantor Balai Kota Malang untuk melakukan pantauan pasar dan pantauan harga bahan pokok dilakukan di 2 pasar tradisional dan 1 toko modern di Kota Malang. Pantauan pasar dan pantauan harga oleh TPID ini dimulai dari Pasar Tawangmangu, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kedatangan PJ Wali Kota Malang yang memimpin tim TPID langsung menuju ke Pasar Tawangmangu untuk mengecek harga bahan pokok seperti beras, gula, telur ayam, minyak, daging, cabai, dan jenis sayur lainnya. PJ Wali Kota Malang juga mengecek langsung stok dan harga bahan pokok pada pedagang di Pasar Tawangmangu. Hasil pantauan di Pasar Tawangmangu, harga bahan komoditi meski mengalami kenaikan namun tidak signifikan. Bawang stabil ya bawangnya. Lagi shortbread. Terus nggak usah dandan dengan kayu bisa. Udah mata yo. Pak. Oh iyalah. Oh, Pak Wali Kota itu. Iya Wali Kota. Kita yang naik lagi. Enggak ya Ramadan itu naik. Ya, Ramadan naik berapa? Kalau sapi stok aman ya. Usai melakukan pantauan di Pasar Tawangmangu, PJ Wali Kota Malang bersama tim TPID Kota Malang melanjutkan pantauan di Pasar Blimbing. Di Pasar Blimbing, sebelum mengecek harga pada pedagang, PJ Wali Kota Malang bersama tim TPID Kota Malang melihat langsung penjualan beras SPHP dengan harga murah di warung yang menekan inflasi di Pasar Blimbing. Itu dalam yang ambil.
Langsung pil. Antri berjam. Anaknya jualan di sini. Biasa aja. Sekarang sakit. Penjualan beras SPHP di warung tekan inflasi di Pasar Blimbing mendapat respon positif dari masyarakat yang terlihat antri untuk mendapatkan beras dengan harga murah. PJ Wali Kota juga mengecek harga pada kios-kios pedagang di Pasar Blimbing. Dari pantauan tersebut, harga bahan pokok di Pasar Blimbing juga mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada gula, yakni dari Rp14.000 menjadi Rp17.000 per kilogram, telur ayam dari Rp29.000 menjadi Rp30.000, daging ayam Rp37.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya, dan cabai rawit menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Sementara, harga beras cenderung turun dari Rp16.000 menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Oh sebentar, ada yang mas yang jualannya nggak bisa diikut. Telurnya jualan cara itu. Telur 1 kilo nih, berapa sekarang? 30. Kemarinnya lagi. Kemarin lagi 2. Naik terus ya. Oh, telur asin itu? Sampai kaget ya itu ya? Itu ya? 5 kilo. Mas, berapa mas sekarang? Sekarang kalau telur ini 30 ya? Makan, masih buka kan? Ayo. Ambil di mana? dikirim katanya. Yang tadi donasinya diambil Cari jangan Pak. Oh, Bu, ayo, makan, makan. Ya enak. Masih. Silahkan kalau beli di sini. Mbak, tak seksi. Oh, ini promosikan. Contohnya itu ada ini dong. Saya sudah punya telur, Pak. Ini kilo jawaban ini. Bukan aku jawaban ini. Kilo jawaban ini. Monggo. dosa itu beran berarti. Saya terbagi. Satu saya ke tambe Coba deh ya. dari Pak Wali ya. Ya, Oh ya. Iya. Saya makan ini. Ini Pak Wali langsung makan ini, Bu. Ini Bi, foto sampai ke Pak Wali. Monggo. Nah, ini foto Mas, Mas. Ambil si dodol gini. Nah. makasih Bisa, Pak. Mbak, cek di bawah Pak Kepala Pasar. Oh ya. Mas Arif, Mas Arif.
tadi bawa ke Pak Wali ya, mobil Pak Wali ya, telur ya. Di kota Pak Wali Laris ya. Mudah-mudahan harganya bisa stabil. Sudah makan telur tadi. Setelah mengecek harga komoditi di pasar tradisional, PJ Wali Kota Malang bersama tim TPID Kota Malang juga melakukan pantauan harga di salah satu toko modern untuk membandingkan harga kebutuhan pokok antara di pasar tradisional dan toko modern. Sekarang naik daripada kemarin. Sekarang tetap. Tetap ya. Aja udah segitu ya. Apalagi bapaknya. Ya. Satu saja. Gimana berani naikin Pak? Turunkan Pak. Ngilangin. Ini lagi bisa. Jatah satu tadi besok sini lagi lagi satu boleh nggak? Boleh naik. Saya lagi. Ya. Kalau yang curah ada di sini. Murah kalau yang curah. Kalau ini dapat dari Kalau itu dari lokasi Pak kita biasanya pakai. ini harga ini nggak bisa bukan dengan ya ini 100 gram. Satu on Pak. Ya, 1 on. Ini bedanya, karena sama-sama pedasnya. Kalau ini satu ini 10.000. Rasanya sama. Muka beda, rasa sama. Geseknya masih gitu rasanya. Makanya kan saya pilih lagi yang ini perawat. Ya kan gitu ya.
Selamat pagi saudara-saudara panggilan. Di toko modern, harga komoditi tidak ada kenaikan karena harga jual mengikuti harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat juga cenderung lebih memilih berbelanja di toko modern ketimbang di pasar tradisional. Pader. Kemarin mau lebaran kali yang pas blok ya. SPHP ya. Enggak ada. Ada di pasar ya. Di depan nih belum ya. Monggo Ibu. PJ Wali Kota Malang mengatakan bahwa dari hasil pantauan di 2 pasar tradisional masih ada perbedaan harga. Di pasar Tawangmangu harga komoditi meski masih ada kenaikan namun cenderung stabil. Sementara di pasar Blimbing sejumlah komoditi mengalami kenaikan yang signifikan. Oh iya. Mundur. Wah, 16.000. Kayak kacang motor. Kayak kelihatan saya pikir 10.000, jatuhnya 16.000. Gula pasir. Mon. Sementara dari hasil pantauan tersebut, PJ Wali Kota Malang bersama TPID Kota Malang akan melakukan evaluasi untuk melakukan intervensi harga komoditi melalui pemberian subsidi harga, sehingga bisa dijangkau masyarakat di saat Ramadan nanti. Gila-gilaan menduduki ya. Tadi kita ke pasar Blimbing, ke pasar Tawangmangu dulu, pasar Blimbing, kemudian ke Superindo. Antara 2 pasar tadi itu memang ada perbedaan harga yang rata-rata berbeda. Ada yang di Blimbing itu malah pasar Tawangmangu rata-rata lebih rendah, lebih stabil harganya dibandingkan dengan yang di pasar Blimbing. Pasar Blimbing rata-rata dari beberapa komoditi itu beda harganya, dia lebih tinggi daripada di pasar Tawangmangu. Saya tanya kenapa, ini selalu menyampaikan mereka bukan dari distributor. Jadi ada yang orang yang datang, kemudian beli di sana, karena harganya yang datang udah tinggi, ini sama betulnya juga kalau di pasar Tawangmangu tadi ada yang langsung tidak menunggu orang-orang yang datang ke sana, tidak menunggu istilahnya penggula ya, masalah itu. Dan jadi mereka bisa lebih mengatur harganya lebih baik daripada pasar Blimbing. Kemudian yang di Superindo ini juga berbeda sekali. Rata-rata mereka mengikuti HET. Jadi mereka harga standar. Jadi saya tanya berapa pembeli, mereka lebih cenderung ke sini karena harganya lebih stabil. Dan dibandingkan dengan di pasar, ada yang seperti gula saja. Di gula di pasar itu kita 17.000, di sini hanya 16.000 1 kilo. Kan berbeda. Masih beras juga premium. Di sini seperti Anak Raja 69. Tapi kan ini memang di atas SPHP ya. Karena berbeda jenisnya. Tapi dari sini ada beberapa pembeli mana rata cenderung di sini karena harganya konstan dan HET. Jadi tidak ada kenaikan harga yang berbeda yang kalau ini tunjuk stabil. Jadi misalkan di awal tahun naik sampai dengan saat ini ya tetap segitu aja, tidak ada bambu. Cabai juga tadi kita lihat juga, malah cabai ini ada berbeda, ada dalam kemasan yang memang sedikit lebih mahal dan ada kemasan yang berbeda, tapi itu lebih murah gitu. Nah ini tinggal bagaimana pembeli, jadi banyak pilihan juga di sini daripada antara pasar dengan yang ada seperti itu. Nah dengan 3 ini nanti kami dengan TPID kita akan merapatkan dan nanti kita akan mencari skenario yang jelas kira-kira nanti apakah nanti dengan intervensi terkait dengan subsidi beras. Tadi ini kan Kepala Bulog juga
ada. Kemudian juga kita akan lihat apakah nanti dengan warung tekan inflasinya kita tidak hanya terkait dengan beras, tapi juga ada beberapa komoditi yang lain pun bisa menekan harga, termasuk juga tempat pasarnya. Ya, di BRIN harga tinggi, nah ini memang harus kita intervensi dengan warung tekan inflasi. Dan ini kecenderungan ini memang hampir sama apa yang disampaikan Pak Menteri kemarin pada saat Zoom, kemudian juga masukan dari BI terkait dengan kenaikan harga terutama beras dan cabai. Nah ini harusnya kalau di lapangan di sini ada tambahan lagi satu, betulnya gula. Gula ini yang cenderung tidak terkendali untuk harganya. Tetapi di pasar rata-rata memang kalau gula untuk menaikkannya cenderung jadi naik dibandingkan dengan beras maupun dengan yang lain. Itu ya, ini perbandingannya. Nanti kita akan ada skenario, kita setelah ini rapat high level meeting dengan DPID untuk bisa memberikan skenario-skenario. Termasuk juga ini ada kepala BKAD dan kepala Superindak. Apabila nanti ada intervensi dari TPID untuk menekan harga dengan menggunakan BTT, kita akan cairkan BTT. Dan mudah-mudahan ini skenario ini pada awal Ramadan besok harga bisa lebih terkendali dan mudah-mudahan juga masyarakat bisa terjangkau untuk membeli komoditi yang cenderung naik. Kenaikan secara umum apa? Komoditi kalau sandaria itu beras dalam stabil, cabai yang agak tinggi, kemudian gula. Ayam itu juga tadi saya lihat juga agak sedikit naik ya, karena memang kalau ayam katanya stok. Nah, ini juga akan kita lihat. Dan telur juga, telur ini kan kemarin saya ke peternakan itu kita bandingkan harga telur yang pada saat saya ke peternakan kemarin itu saya lihat memang mereka naik itu karena memang bahan pakan tapi bahan pakan di luar rekomendasi. Nah, saya juga akan melihat rekomendasi kira-kira gimana agar telur ini yang cenderung enggak. Nah, kalau saya tanya dari pembeli mereka memang pertama ada beberapa yang merasa wajar kait dengan Ramadan, tetapi ada pembeli yang lain merasa tinggi. Nah, kita akan melihat juga nanti skenario-nya, tetap kita akan bisa menekan agar rata-rata kalau itu pasti dengan naiknya ini agak akan memberatkan pembeli. Kita akan mencoba menurunkan agar mendekati normal di awal supaya tidak naik-naik pada saat di Ramadan. Karena lalu kemarin kita deflasi ya, itu kan berarti kemampuan orang untuk membeli itu sudah bagus dengan deflasi. Tapi kalau deflasi turun sekali, menurut kemarin dari Putih Gubernur Indonesia senior kemarin itu deflasi juga nggak bagus. Jadi kita harus inflasi itu antara 2,5 plus 1 ya itu. Jadi kita masih sekarang kita 2,6 ya, month to month. Itu memang di atas dari nasional dan Jawa Timur. Kita ada kenaikan sekitar 0,5. Nah, mudah-mudahan ini kita akan turun, kita akan mendekati lagi seperti pada saat kita akan mendekati deflasi. Tapi deflasi juga kita akan menekan normal tetap di bawah dari nasional dan provinsi. Jenis ya, gula ini kan memang ya agak sedikit sulit. Nanti ini kita coba koordinasi melalui Bulog juga untuk koordinasi dengan KPA. Kira-kira kan rata-rata dari KPA. Karena kalau saya lihat yang Superindo aja masih standar kan, 16.000 terus 1 kilonya kan gitu. Kemarin di pasar tadi ya kita lihat itu 17.000. Nah ini kan stabil terus sama 16.000. Nah ini akan kita lihat, mudah-mudahan nanti dari KPA bisa kerjasama dengan kita akan subsidi, kita akan gelontor juga, juga tekan inflasi, nanti yang di pasar, gula juga cenderung. Itulah salah satunya. Pak, pasar pun tetap berjalan. Nanti dalam apalagi Ramadan kita akan berapa kali ada pasar. Itu berjalan, kita sama-sama jalan. Supaya nanti kemampuan beli masyarakat itu bisa terjaga. Jenis subsidi yang diberikan apa Pak selain memberikan subsidi ongkos perjalanannya? Ya selain ongkos perjalanan kita akan ke KPA, nanti kira-kira berapa dari KPA kita akan kerjasama. Kemudian apabila ada subsidi terkait dengan penurunan harga kita akan berikan. Kemudian kita akan jual di warung tekan inflasi. Yang subsidi untuk transportasi itu sudah diberikan Pak? Udah kita kerjasama. Saat ini kan contoh kemarin ya sekarang ini WTE yang di sana kan harganya kan HET kan 54.000. Ya. Nah ini kita jual kan memang 52, itu kan ada subsidi. Okay. Pak Wali, tadi permohonan pedagang untuk adanya
usulan perbaikan pasar di Tawangmangu. Oh, Tawangmangu tadi Iya, ya. iya. Nanti Minta kepala revitalisasi gitu. Kepala pasar nanti saya minta Pak Kadis Perindak untuk minta kepala pasar nanti kira-kira apa yang menjadi keluhan untuk pasar Tawangmangu. Karena saya lihat sih dalam kondisinya masih lebih baik daripada pasar-pasar yang lain. Contoh yang Blimbing ini yang memang harus kita fokuskan. Oke. Gimana Pak kalau Siap. pasar Blimbing apa ada percepatan Pak untuk perbaikan? Saya sudah kontak-kontakan dengan pihak ketiganya, saya sedang mempelajari perjanjiannya. Nah dari situ nanti kita akan bertemu, ya mudah-mudahan akan ada solusi karena sampai saat ini belum ada progres. Karena kan ada tanggung jawab pihak satu pihak duanya, pihak satu seperti apa, pihak dua seperti apa. Dan kita akan lihat, nanti kita akan cari solusi. Apakah nanti diperpanjang atau tidak, nanti kita akan ketemu. Saya pelajari dulu. Sampai saat ini masih saya pelajari. Karena ada 3 perjanjian yang saya pelajari. Gadang, kemudian Blimbing, ya kemudian pasar besar ini bersama-sama. Ya, mudah-mudahan cepat. Penuntasan pasar 3 pasar ini yang masih terus berlarut-larut ini Pak. Iya, yaitu. Ini sudah ketemu pihak ketiganya. Gadang juga saya sudah ketemu pihak ketiganya. Yang Blimbing juga sudah ketemu. Nah, sekarang saya lihat perjanjiannya. Mereka keluhannya apa, kenapa tidak bisa, kan harus menjadi catatan saya juga. Kenapa? Kan gitu. Nah, kalau udah kenapa ini solusinya seperti apa? Itu tanggung jawab dari pihak Pemkot juga apa? Apa sudah dilakukan atau belum? Nah, ini sama-sama kita. Nanti mudah-mudahan akan ada solusi. Simon Alfredo melaporkan. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang.